ini kameranya bukan 360 derajat lagi, berapa? 540 derajat, 540. Ini ciri khasnya adalah garis dari grillnya ini. Garisnya situ vertikal. Nah, untuk barisan sampingnya juga terlihat sangat tegas. Mobilnya sangat tegas sekali. Ini bisa sampai 800 lebih ya liter. Wih. Coba tutup. Halo Sobat Gear Up iNews, bersama Kang Dani. Saat ini kita sedang berada di review mobil baru dan sekalian test drive. Mobil apa itu? Yaitu Zeekr Z8 AWD. Ini adalah mobil baru, mobil premiumnya dari Chery Group. Bagaimana reviewnya dan bagaimana test drive-nya? Ada dua. Kita akan off-road dan on-road. Untuk pertama kita akan off-road dulu. Yuk ikuti di iNews. Kita sudah berada di lokasi off-road di Marinos Off-Road. Ini mobil yang akan kita becek nih gasnya bagaimana. Ini mobil mewah, disiksa ke jalan yang off-road seperti ini. Bagaimana kemampuannya dengan mobil Zeekr Z8 ini. Mobil luxury AWD, all wheel drive. Jadi semua rodanya berputar. Kita akan coba. Oke, kita akan mencoba mobil dari Zeekr Z8. Ini giliran kita nih, akan melewati jalur menanjak off-road di sini. Ini kita masuk. Oke. Ini juga ada taruh di sini. Fast charging. Coba nanti kita akan lihat bagaimana performanya dan suspensinya, semuanya lah. Sebagai mobil premium diajak ke jalanan yang off-road. Oke, kita ikutin. Oke, kita langsung ke drive mode ya? Atau langsung jalan aja. Jalan aja. Oke, ke mode. Oke, kita coba dengan mode off-road langsung. Ini tanjakannya sekitar berapa Mas? 20 derajat ya ada ya. Tanjakan di ini kebetulan gedurut ya, jadi tinggal di plan aja ya Mas ya. Jadi kita jadi mobil nanti ya tunggu momentum ya, jadi nggak usah langsung panik tek gitu ya, nggak usah. Torsinya bagus, jadi nggak perlu momentum. Faktornya udah pinter dia. Ini secara tampilan sangat mewah ya, tapi diajak ke off-road ternyata kita lihat nih dengan tanjakan yang tajam gini aja dia bisa makan habis dan tidak tenaganya juga instan sekali ya, dengan 2000 cc turbo, tenaganya sekitar 257 horsepower ya, dengan torsi 390 Nm. Kepet kanan, oke. Kanan lagi, oke. Kita ikut luar. Dan ini posisi kita sebagai pengendara juga merasa aman ya, nggak khawatir mobil itu akan penumpang juga sama ya. Iya, aman, nggak ada jalan yang rusak ya. Ini kah perasaan nggak ada, bukan jalan off-road nih. Pakai Ardis teknologi ya. Ardis teknologi itu jadi si ban itu bisa berputar dengan individual ya. Jadi kalau misalnya yang satu ngangkat atau terganjal batu, dia bisa berputar sendiri. Jadi tidak akan slip ya kalau kita berkendara, walaupun kondisinya jalannya benar-benar ekstrim. Posisi nyetir itu di sini ya kalau off-road ya Mas ya. Betul. Itu jadi ini posisinya harus begini nih, jempol tap up gini. Ini agar tidak terjadi cedera kalau ada bantingan yang tidak disengaja, mungkin
Mungkin ini juga bisa patah untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Jadi posisinya memang seperti ini. Oh, ini ada fungsi kamera, posisi ban ada di sini semua di kamera. Jadi kita bisa lihat posisi. Kalau ini kan ada blind spot. Nah, kita dari kamera ini kita bisa melihat. Ini ada tanda merah bahwa itu dekat ke ini. Nah, kita di sini. Posisinya ini canggih banget di mobil ini. Jadi kalau ada di bawah kita ada batu atau ini bisa terkontrol di kamera depan. Dan ini kameranya bukan 360 derajat lagi, berapa? 540 derajat, 540. Bisa lihat kolong lagi ya. Jadi setiap detil mobil ini bisa terlihat. Nah, ini kita goyang. Kita akan finish nih, ini posisinya nih di sini. Curam sekali nih. Di sini diuji kita. Ini padahal bannya masih standar ya, Mas? Masih standar. Masih standar ya? Bawaan pabrik. Bawaan pabrik tuh. Ini benar-benar kerja nih. Mobil biasa nggak bisa. Mobil biasa nggak bisa. Oke, kita belok kanan. Ini benar-benar tajam. Iya nih. Nih. Mobil belakang terangkat ininya. Ini traksi sendiri nih. Pada yang jadi dia secara individual bisa traksi sendiri, jadi tidak akan mogok. Nah, oke, kita pelan-pelan saja. Ini ada lumpur, gimana lumpur nih? Mobil ini bisa melewati lumpur sampai 60 cm ya. Jadi aman kalau kita banjir-banjir. Oke, ya finish kita. Gimana teman-teman? Asik ya? Luar biasa. Bikin nyoba, oke. Jadi ini mobil memang tidak hanya enak diajak on road, udah pasti. Ini off road pun mantap sekali. Oke, kita sini sampai finish dulu. Minta gantian nih sama teman-teman media lainnya. Ya, jadi Jeko itu sub-brand dari Chery Group. Jeko secara global itu bergabung dalam umur Jeko di Indonesia, kita Jeko. Jadi hari ini kita baru saja mengajak teman-teman media untuk mencoba langsung kendaraan terbaru kita, yaitu Jeko J8 AWD. Kendaraan ini memiliki roda penggerak 4 all-wheel drive dan ini memiliki, kita sebutnya sebagai first class off-road. Jadi mobil ini emang kalau tadi sebutan Akang, emang benar kita memiliki DNA heritage dari Range Rover, karena secara Chery Group ini kita memiliki joint venture dengan Jaguar Land Rover pada tahun 2011, dan mobil ini sebagai premium brand ya dari Chery Group, Jeko ini memiliki bukan hanya premium, elite, elegan, tapi tough, ya artinya walaupun sebagai SUV kita dapat melintasi dan melewati beberapa rintangan light off-road. Mobil ini nantinya akan dirakit di Indonesia. Peluncurannya tunggu. Kita dalam waktu dekat ini akan meluncurkan mobil ini secara resmi. Jadi kalau misalkan boleh saya cerita, benar mobil ini memiliki heritage dari Range Rover secara desain, luxury desainnya dari Range Rover. Kemudian beberapa hal lainnya kenapa kita bisa bilang first class off-road, dia memiliki beberapa teknologi yang di dalamnya from beyond-nya dari Range Rover, from klasiknya dari Range Rover dan beyond klasiknya yang kita kembangkan. Seperti ada CDC Active Suspension, yang artinya suspensi sangat nyaman, 4-wheel drive vector. Di saat kita ingin melewati rintangan tanjakan, kita dapat bilang kita sudah melakukan pengujian 20 derajat dynamic climbing. Jadi pada saat dia climb, di saat ada satu ban yang tidak bisa ada obstacle lah, dia akan membagi tenaganya ke yang lain secara instan. Ini salah satu kelebihannya. Yuk, kita sekarang akan nyoba di jalanan on-road mobil Jeko dari J8 ini ya. Kita coba kalau di jalanan ya, apakah senyaman? Ya pasti lebih nyaman mungkin. Karena kan di jalanan off-road pun goyangannya sangat enak dan empuk, walaupun dengan yang bergelombang. Nah, sekarang kita coba di jalanan on-road, oke? Kita ikutin. Iya.
Kita berangkat, kita akan mencoba di jalan beraspal. Tadi sudah mencoba di jalanan off-road ya. Dan suspensinya di sini sangat, ini jalannya sebenarnya nggak rata nih aspalnya. Coba, ternyata lumayan. Dengan suspensi CDC aktif ya, jadi bisa menyesuaikan. Ini lumayan panas, kita pakai ini lah. Kita akan jajal gasnya dulu deh, pelan-pelan. Oh, tapi di sini nih. Sini udah ada display untuk odometernya juga, head up-nya udah dalam. Dan ini layarnya juga lebar ya, dua layar display 12 inci, 12, sekian inci ya. Ini radius putar juga sangat enak ya. Mode berkendara ada di sini ya. Oke, ini normal. Ini normal. Ini sport. Kita coba sport ya. Lumayan tergantung. Ini kita mode sport, ini sangat responsif. Untuk kenyamanannya dari sisi pengemudi ini sangat nyaman. Ini bisa diatur secara elektronik untuk sisi kemudinya ya. Terus yang kedua, fitur-fiturnya di sini juga banyak. Ada untuk ADAS-nya, ada 19 ADAS. Terus juga yang paling penting ini ada 10 airbag disematkan pada mobil ini, yang pastinya akan memberikan keamanan bagi penumpang dan pengemudi. Dan airbag ini juga dirancang khusus, jadi pada saat mengembang dia tidak akan bertabrakan atau menjadikan benturan terhadap penumpang satu dengan yang lainnya. Ini juga udah dikelengkapi panoramic roof, mungkin ini sini panoramic roofnya. Kita lihat ini seperti ini. Nah, kita picit. Jadi kalau kita ingin lihat suasana alam lah, pemandangan bersama dengan keluarga, bisa dilihat di sini gitu. Jadi selain untuk memberikan lebih penerangan lebih, juga membuat mobil terlihat lebih mewah. Di sini juga ada wireless charging yang bisa kita simpan. Terus pengaturan menu-menu ada di sini semua lengkap, termasuk setelan kendaraan. Di sini juga ada intelligent assistant ya, semua ada cruise control juga, ada vehicle door. Ini tinggal aktifkan semuanya. Kalau kita mau diaktifkan semuanya, ini berarti fitur-fitur ADAS ada semua di sini. Front collision warning, automatic emergency braking assist, jadi ini berfungsi 10 km kalau ini ya, km per jam. Ini lane departure, semua ini lengkap, 19 semuanya isinya. Untuk ban juga posisinya bisa dilihat dari sini, ada 36 sama, mungkin agak keras ya, mungkin bisa di angka 33 atau 34 lah ya. Terus posisi juga ada posisi mobil di depan nih, bisa dilihat dari gambar. Di samping ada mobil yang nyalip juga terlihat ada dari gambar seperti ini semuanya. Terus ini ada adaptive cruise control ya di sini ya, kita berapa ini. Kita gas, kita coba dengan tenaga 257 HP dan torsi. Wah, tapi ini ada polisi tidur. Cuman kalau untuk gas tadi ada sedikit lag dulu ya, nggak langsung seperti mobil hybrid atau mobil-mobil yang elektrik biasanya kan
ada jeda sedikit nih, sepertinya ada jeda sedikit pada saat kita gas tuh, mungkin ada lag. Mungkin karena ini murni mobil bensin dan turbo, jadi ini agak sedikit berbeda karakter. Untuk buka nih sistem elektrik, bukanya tinggal pijit seperti ini. Kita coba ke kursi penumpang, nyoba di kursi penumpang. Kursi penumpangnya kita akan coba, tapi sebelum itu kita lihat dari untuk bagasi ya. Ini luas sekali nih bagasinya. Kalau kita tarik sini juga nyangkut, gak tidak bisa. Oh, ini lagi dicoba. Direbahkan. Seperti ini ya. Ya. Luar biasa. Juga muat. Sudah coba. Kita lihat sini, coba. Ini bisa sampai 2000 apa? 800 lebih ya liter. Wih. Coba tutup. Kita barusan sudah coba mobil ini di jalanan aspal, sebelumnya off-road, terus on-road. Dan mobil ini suspensinya sangat-sangat nyaman sekali. Kita tadi coba di off-road dengan suspensi yang aktif CDC, dia bisa menyesuaikan di jalanan, baik itu jalanan yang beraspal ataupun tadi jalanan yang berbatu. Dari sisi lainnya juga mobil ini juga memiliki banyak kelebihan ya. Ada sistem kenyamanan suspensinya tadi dan teknologi ARDIS tadi. Nah, secara tampilan eksterior mobil ini sangat terlihat gagah ya. Lampu LED tipis dan lampu utama juga sudah LED. Terus ini ciri khasnya adalah garis dari grillnya ini. Garisnya itu vertikal yang menjadi ciri khas dari mobil ini. Kita lihat ke bagian samping. Bagian samping mobil ini terlihat juga sangat stylish. Di sini ada NPC, jadi kita bisa membuka mobil dari kartu sini. Kartu NPC kita klik, nanti mobil akan menyala. Atau kita pakai mobil akan secara otomatis. Dan kita akan menutup juga secara otomatis, kita akan tutup lagi secara otomatis, nanti mobil akan menutup sendiri. Nah, untuk bagian sampingnya juga terlihat sangat tegas. Mobilnya sangat tegas sekali. Dan di sini juga lampu LED dengan garis-garis khas khusus memanjang dengan tulisan Jayco. Ini terlihat mobil sangat modern. Dan di sini ada tulisan AWD J8 AWD dengan ciri khas dari mobil ini adalah sesuai dengan mereknya adalah J8. Untuk bagian bagasi, mobil ini juga sangat luas. Ini bisa dilihat dari sini untuk koper, mungkin kalau masih kurang untuk kursi baris kedua bisa direbahkan secara manual. Ini juga bisa direbahkan secara manual. Jadi bisa muat koper dan peralatan-peralatan lainnya untuk keluarga atau untuk pekerjaan. Di sini juga terdapat kompartemen seperti dongkrak dan peralatan-peralatan lainnya yang dibutuhkan pada saat mobil mungkin ada masalah atau ada pergantian ban. Mobil ini juga sangat mudah, kalau kita tutup tinggal pijit saja. Mobil ini terlihat sangat modern, dilihat dari desain interiornya khas Jayco sebagai mobil mewah, di mana mobil ini didesain bersama dengan desainer dari Land Rover ya, Jaguar Land Rover. Dan ini pengembangannya hampir sama dengan Land Rover yang ada di global ya. Nah, dari sisi cup holder mungkin di sini juga sangat mudah, kita tinggal buka. Ini juga pembukaannya sangat mudah. Ini juga bisa jadi armrest. Terus dari sisi di sini untuk AC kisi-kisinya unik ya, segi empat sini. Dan juga ada lampu ambient yang ini warnanya bisa diganti-ganti, ini warna biru seperti ini. Terus untuk posisi untuk pengaturan di sini juga ada semuanya di sini. Ini juga pengaturan bisa secara elektrik, pengaturan elektrik, jadi tidak pakai tuas, ini langsung gini
otomatis elektrik. Nah, adapun untuk tuas persneling itu ada di bagian kemudi. Di sini kita tinggal mengatur dari sini aja. Biasa kan ada di sini nih, posisinya di sini. Termasuk juga posisi untuk pengaturan tempat duduk tidak ada di bawah kursi, tapi ada di sini. Jadi lebih terjangkau. Jadi tinggal tunggu, atur. Ini kita rebah. Tuh, tinggal diatur, ini juga bisa diatur seperti ini. Ya, duduk di bagian kursi penumpang baris kedua sangat nyaman sekali. Kalau bisa dilihat dari kita lutut ke sini ada 10 jari ya. Terus kalau di atasnya juga ada sekitar 8-7 jari, berarti saya dengan ukuran 170 cm sangat lebar, sangat nyaman sekali. Yang kedua juga AC, kita ada punya AC sendiri, kita tinggal atur kiri kanan. Kalau misalnya ingin lebih fokus bisa ke posisi kita. Yang satu lagi yang menarik adalah di sini juga ada ventilasi AC-nya dari kursi ya, ventilasi udara, jadi kita bisa atur dari sini. Nah, ini kita nyala nih. Nah, ini untuk kipasnya dari sini. Jadi kita bisa menikmati berkendara yang nyaman dan sejuk. Dan di sini juga telah dilengkapi tirai ya. Di sini ada tirainya, bisa dibuka tutup. Jadi ini lebih privasi lagi kalau kita saat berkendara. Nah, ini lebih tidak terlihat dari luar. Juga di sini ada speaker, audionya juga ada Sony, sangat nyaman, suaranya juga sangat empuk. Ada 14 speaker seperti ini. Dan AC, kisi-kisi AC juga ada di sini. Ini sangat ada di sini, ada di sini. Dan bagaimana kalau kita mau ngecas ya? Di sini juga ada dilengkapi dengan ada di sini untuk kita bisa cas HP dari sini pakai kabel Type-C atau kabel USB biasa. Bagaimana dari performa kenyamanan dari Jeko J8 AWD ini? Dari sisi kenyamanan, di sini sangat empuk pastinya. Tadi di jalanan berbatu kita goyang-goyang, coba disiksa. Ternyata sangat nyaman baik di depan maupun di belakang. Yang kedua, untuk jalanan on road ini juga sangat nyaman. Tapi memang ada satu kekurangan, tidak ada pedal shift nih. Nah, untuk yang lain-lainnya oke. Apalagi udah ada 19 ADAS, ada 10 airbag, dan memang aman. Nah, dengan harga yang belum diumumkan tapi ini, bagaimana dengan mobil ini? Kita tunggu harganya ya. Dan jangan lupa di kolom komentar tulis apa saja tentang mobil ini yang kita ulas dan mau breaking mobil apa lagi yang kita akan ulas lagi. Oke, ketemu lagi di Gear Up iNews.